sebelum gue mulai, gue cuma mau bilang satu hal. Buat kalian yang sering dengerin cerita kayak gini, jangan lupa subscribe dulu. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lain yang mungkin lebih serem dari ini. Oke, gue mulai. Gue sebenarnya gak suka cerita horor, tapi yang satu ini gue gak bisa simpan sendiri karena yang ngalamin temen deket gue. Dan gue tahu dia bukan tipe orang yang suka ngarang cerita. Sebut saja namanya Raka. Pendaki berpengalaman, gunung tinggi udah sering dia naikin. Jadi waktu dia cerita ini ke gue langsung tahu ada sesuatu yang salah. Waktu itu mereka berlima, naik gunung yang katanya ramah, jalur resmi, base camp ada, dan gak ada larangan yang aneh. Hari pertama normal, langit cerah, mereka masih sempat ketawa. Tapi sejak masuk pos 2, suasana berubah, hutan mendadak sepi dan sunyi. Bukan sepi biasa, gak ada suara burung, gak ada serangga, bahkan angin kayak berhenti. Dan sejak itu, Raka mulai ngerasa mereka gak cuma berlima. Setiap kali jalan gak ada apa-apa, tapi setiap berhenti, selalu ada suara langkah tambahan. Krus, krus. Kayak ada satu orang lagi yang ikut berhenti, tepat di belakang mereka. Mereka pikir pendaki lain, tapi tiap nengok ke belakang, jalur selalu kosong. Malam pertama, mereka camp dekat sumber air kecil. Api unggun nyala, kopi diseduh. Semua masih berusaha santai, sampai salah satu dari mereka sadar tenda mereka ada 4. Padahal mereka cuma bawa 3. Ada satu tenda tambahan, berdiri agak jauh, warnanya kusam. Kayaknya lama banget. Gak ada satupun yang ngaku mendirikan tenda itu, dan gak ada yang berani buka. Malam itu mereka tidur dengan posisi tenda membelakangi tenda keempat. Sekitar jam 2 pagi, Raka kebangun. Dia dengar ada yang manggil namanya dari arah hutan. Raka, suaranya persis suara ibunya. Raka hampir jawab, tapi sebelum sempat buka mulut, temannya yang lain berbisik, suaranya gemetar. Jangan jawab. Dari tadi, dia manggil satu-satu. Dari luar tenda, terdengar suara langkah muter-muter, mengelilingi tenda mereka. Bukan 2 kaki, lebih banyak. Paginya, salah satu dari mereka berubah, tatapannya kosong, jalannya selalu paling belakang. Dan yang bikin Raka merinding, jejak kakinya beda. Yang lain normal, tapi dia, jarinya panjang, terlalu panjang. Waktu ditanya, dia cuma senyum. Senyum yang gak pernah Raka lihat sebelumnya. Hari ketiga, mereka tersesat. Jalur terasa muter, kompas gak gerak, GPS mati. Sampai akhirnya mereka sampai di satu lapangan kecil. Di sana, banyak orang berdiri diam. Pendaki, bajunya lusuh, wajahnya pucat. Gak ada yang bicara, cuman menatap. Satu orang maju dan nanya pelan, "Kalian kok bisa sampai sini?" Raka jawab, "Kami pendaki, kami tersesat." Orang itu senyum, lalu bilang, "Kami juga dulu pernah tersesat di sini." Tanpa basa-basi, mereka langsung lari. Gak peduli arah, gak peduli capek, cuman lari. Sampai akhirnya nemu jalur turun. Mereka selamat, tapi yang turun cuman 4 orang, 1 orang hilang. Anehnya, gak ada yang sadar kalau mereka kehilangan siapapun saat turun. Beberapa hari kemudian, Raka lihat foto lama. Foto pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu. Dan di foto itu, ada wajah yang sama persis dengan temannya yang ikut turun. Padahal, katanya, dia baru pertama kali mendaki. Sejak itu, Raka berhenti naik gunung. Karena katanya, gunung bukan cuma tempat naik dan turun. Kadang, dia nyimpen sesuatu hal-hal mistis. Jadi dari cerita ini, ada satu hal yang menurut gue penting. Kalau memang belum siap mendaki, jangan pernah memaksakan diri. Gunung bukan tempat buat adu nyali, bukan tempat buat sok berani. Apalagi kalau naik dengan hati yang sombong, mulut sembarangan, berkata kasar, dan berbuat hal-hal aneh yang nggak seharusnya dilakukan di sana. Karena percaya atau enggak, makhluk di sana sangat tidak suka, dan kalau mereka sudah tidak suka, bukan cuma jalur yang bisa hilang, orangnya juga bisa. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe,
biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya